Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah pertemukan kita kembali di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin yang kita masuk pada bab yang ke-23. Babul amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Bab penjelasan amar ma'ruf nahi munkar. Ini memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, ya. Tentu hadirin yang dimuliakan Allah, yang dimaksud dengan perkara yang ma'ruf di sini adalah ma'ruf menurut ketentuan syariat, sudut pandang syariat, ya, dan munkar di sini adalah kemungkaran menurut ketentuan syariat. Yang kita diperintahkan untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dari apa yang dijelaskan, ditunjukkan oleh syariat itu sebagai ma'ruf, dan melarang dari yang munkar, dari keterangan yang datang dari syariat kalau itu adalah kemungkaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, sejatinya ini memiliki korelasi dan hubungan yang jelas sekali dengan bab sebelumnya, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Bab nasihat, ya, terkhusus terkait dengan hak muslim satu dengan yang lainnya, ya, hak muslim satu dengan yang lainnya, yaitu mereka untuk saling memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Di antara bentuk nasihat tersebut, ya, di antara bentuk nasihat dan di antara ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya, juga tentang petunjuk atau penjelasan kepada kebaikan, ya, dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, adapun al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dibawakan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beberapa ayat, ya, yang berkaitan dengannya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran. Allah berfirman, Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bahwasanya di antara orang yang beruntung adalah orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, ya, mengajak pada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hendaklah ada sebagian dari kalian, orang-orang yang menegakkan itu di tengah-tengah kalian, menunjukkan kepada kita sekalian bahwasannya akhirnya, ya, tidak semua memiliki beban yang sama untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ya. Karena kata Allah, wal takun minkum, hendaklah ada sebagian dari kalian, ya. Berarti tidak menjadi beban semuanya, ya. Ini menjadi beban sesuai dengan apa yang menjadi kriteria, apa yang menjadi tanggungan, apa yang menjadi kewajiban, dan hal-hal yang berkait dengannya yang harus kita pahami dengan baik dan benar. Insya Allah nanti kita akan jelaskan. Kemudian ayat ini juga menjelaskan kepada kita sekalian, ya, bahwasanya di antara sifat orang-orang yang beruntung, mereka adalah orang-orang yang bukan hanya menjadi baik untuk dirinya sendiri, tapi mereka juga berusaha bagaimana menyebarkan
dan menjadi sebab kebaikan bagi yang lain. Dan ini sering kita sebutkan dan ulang-ulang, ya, karena bab-bab yang sebelumnya pun menunjukkan akan hal tersebut. Ya, babun nasihah, bab ad-dilalah ilal khairi dan seterusnya, ya. Kemudian ayat yang kedua dibawakan di sini oleh penulis dalam surah Al-Imran ayat 110. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, kalian melarang dari yang munkar, ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita sekalian penjelasan dari Allah, umat ini, umat Islam ini, bahwasanya mereka sebaik-baik umat, ya. Dan keberadaan mereka menjadi sebaik-baik umat, ya, ini dikarenakan apa yang ada pada mereka dari sifat-sifat kebaikan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka. Di antaranya adalah karena nabinya atau karena kemuliaan nabi kita yang mulia alaihi wassalam. Jadi banyak faktor umat ini menjadi sebaik-baik umat dari yang lainnya. Di antaranya karena nabi kita yang mulia alaihi wassalam, di mana dia sayyidu waladi Adam, ya, penghulu pemimpinnya seluruh anak Adam. Maka tentu pengikutnya pun menjadi sebaik-baik seutama-utama umat dari yang lainnya, mengikuti keutamaan nabinya. Ya, kemudian diantaranya lagi adalah syariat yang sempurna yang Allah sempurnakan, ya, dengan diutusnya nabi kita yang mulia alaihi wasallam. Yang ini tidak Allah anugerahkan kepada nabi dan rasul yang lainnya, ya. Kemudian diantaranya lagi karunia yang besar dari Allah, umat ini Allah lipat gandakan ganjaran dan pahala dengan sedikit yang mereka lakukan. Ya, ada namanya amalan di malam qadar, amalan tertentu dengan keutamaan ini dan itu. Banyak sekali. Ini karunia Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Karunia Allah, Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah angkat siapa yang Allah kehendaki, Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki, ya. Maka karunia Allah terhadap umat ini sangat besar, ya. Kemudian juga di antara sebab yang menjadikan umat ini menjadi umat yang utama adalah sifat yang ada pada mereka, mewarisi warisan para nabi dan rasul, bahkan warisan utama yang ada pada para nabi dan rasul yang dengannya mereka diutus oleh Allah sebagai amanah, yaitu menegakkan hujjah, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ya. Dan ini yang pernah kita jelaskan juga, di antara hikmah yang dijelaskan para ulama, akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang besar, ya, menutup kenabian Muhammad alaihi wasallam dengan diutusnya beliau dan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Karena syariat ini sudah sempurna, karena orang-orang yang datang setelahnya akan mengemban apa yang menjadi tugas kenabian dari penyampaian risalah, ya, dengan kesempurnaan agama ini, sehingga keberadaan nabi untuk mendampingi dan membimbing itu sudah tercover, tertanggulangi dengan apa yang ada pada umat ini dari karunia Allah, mengemban apa yang menjadi inti amanah yang Allah amanahkan kepada para nabi dari al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar terutama, ya. Lihat kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini sifat yang mulia yang ada pada umat ini, untuk senantiasa kita pelihara dan kita jaga, ya, karena ini adalah warisan dari para nabi dan rasul, ya, yang akhirnya umat ini menjadi sebaik-baik umat dengan apa yang mereka laksanakan
dari warisan para nabi dan rasul terus menerus ya berlangsung di tengah-tengah mereka hingga akhir zaman nanti. Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia alaihi wasallam bahwasannya akan ada ya di setiap generasi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak merugikan mereka, orang-orang yang tidak ikut serta, orang-orang yang tidak mensupport, tidak mendukung, tidak membela mereka. Nabi SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Kata Nabi yang mulia alaihi wasallam, akan ada senantiasa sekelompok dari umatku tegak di atas kebenaran, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menghinakan mereka, orang-orang yang tidak memperdulikan mereka, ya, sampai datang urusan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Maka sabda Nabi SAW ini satu jaminan karunia Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada di tengah-tengah umat ini dengan berlalunya waktu, zaman, tempat. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan di atas kebenaran sebagai hujjah di tengah-tengah umat. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentu yang ada pada mereka dari sifat yang utama zahirina 'alal haq adalah apa yang mereka tegakkan dari al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, iqamatul hujjah dan seterusnya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian akan tetapi ya dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ada beberapa perkara yang penting untuk kita perhatikan dari kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya, agar praktek amaliyah ini dilaksanakan dengan baik, ya, karena sebagaimana seluruh bagian dari syariat ini untuk dilaksanakan dikerjakan dengan tata aturan yang benar, batasan-batasan yang harus kita lakukan meletakkan pada tempatnya, ya, semua ada aturan dan batasannya, sholat, puasa, haji, kemudian dan lain-lain, ya, termasuk dalam hal ini adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Maka berikut ya penjelasan dari Profesor Muhammad Mustafa Asy-Syami, ya, dalam satu muhadarah beliau menjelaskan bahwasannya ada beberapa perkara dawabit dan adab dari al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar untuk kita ketahui dalam rangka menegakkan apa yang Allah perintahkan kepada kita ini. Yang pertama tentunya dijelaskan di sini oleh penulis atau oleh Syekh Mustafa Muhammad Mustafa. Yang pertama adalah al-ilm. Tentunya ilmu itu menjadi syarat utama bagi mereka yang hendak menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Untuk mereka berilmu, memiliki ilmu tentang apa yang mereka perintahkan kepada yang ma'ruf dan apa yang mereka larang dari yang munkar. Ya, mereka harus tahu yang ma'ruf itu benar ma'ruf menurut syariat, yang munkar itu munkar menurut syariat. Kalau seorang nggak punya ilmu, maka bagaimana mungkin dia berada dalam ketepatan memerintahkan yang ma'ruf, sedangkan dia nggak ngerti, nggak paham kalau itu benar ma'ruf. Bagaimana dia tepat ketika melarang dari yang munkar, sedangkan dia nggak punya ilmu kalau itu adalah kemungkaran. Ilmu menjadi syarat mutlak. Dan ini yang dikatakan oleh Allah, jalannya Nabi yang mulia alaihi wasallam mengajak kepada Allah ala basirah. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basirah."
Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku menyeru kepada Allah di atas basirah, ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ya. Ini kaidah yang disebutkan para ulama dengan perkataan mereka, la ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar illa man kana faqihan fima ya'mur bihi faqihan bima yanha anhu. Tidak boleh memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, kecuali orang yang paham terhadap apa yang dia perintahkan, paham terhadap apa yang dia larang. Dia ngerti. Yang ma'ruf itu ma'ruf, yang munkar itu munkar, berdasarkan keterangan yang jelas, ilmu yang benar, yang jelas. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan perkataan Al-Imam Nawawi dalam hal ini. Al-Imam Nawawi mengatakan, fa in kana minal wajibati adh-dhahira aw al-muharramat al-mashhura kas-shalah was-siyam waz-zina wal khamar wa nahwiha fa kullul muslimin ulama biha. Wa in kana min daqaiqil aqwal wal af'al wa mimma yata'allaq bil ijtihad lam yakun lil awam madkhalun fihi wala lahum inkaruhu bal dzalika lil ulama. Kata Imam Nawawi, ya, keterangan pengetahuan tentang ma'ruf dan munkar itu ada hal-hal yang sifatnya jelas, ada yang tersembunyi dan rincian-rincian. Yang jelas dari perkara yang ma'ruf, sholat, puasa, ya kan? Itu kan jelas kewajibannya, puasa Ramadan. Yang jelas dari yang haram, ya zina, khamr. Maka untuk perkara-perkara yang jelas dan terang kayak begini, semua kaum muslimin, ulama, orang alim untuk apa yang wajib dan apa yang haram dengan keterangan yang jelas. Paham maksudnya? Tapi untuk perkara-perkara detail, rincian, apa yang ma'ruf dari perkataan atau perbuatan, detail-detailnya, ya, atau hal-hal yang terkait dengan ijtihad, maka orang-orang awam yang tidak memiliki bagian ilmu akan rincian ini nggak punya bagian, ya, nggak punya bagian untuk itu. Maka mereka nggak berhak untuk mengingkari, ya, hal-hal yang detail seperti ini. Karena mereka tidak memiliki bagian ilmu untuk itu, bahkan mereka tidak punya hak untuk memerintahkan. Ini adalah bagian para ulama. Ini bagian para ulama. Ya, ya. Jadi ilmu tentang apa yang ma'ruf, ilmu tentang apa yang munkar, juga akhirnya ada rinciannya. Kalau yang ma'ruf dan munkar itu perkara-perkara yang jelas, nggak perlu ilmu mendalam. Orang awam juga tahu sholat 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib, zina haram, khamr haram. Maka semuanya ulama, mereka punya modal untuk itu, memerintahkan kepada yang ma'ruf yang sifatnya jelas, yang munkar yang sifatnya jelas. Tapi detail-detailnya dari perkataan dan perbuatan dikatakan ma'ruf atau dikatakan munkar, apalagi perkara yang menjadi ijtihad, maka ini nggak ada bagian bagi orang-orang awam, tapi dia adalah bagiannya para ulama untuk mereka tegak menjelaskan ini yang ma'ruf, ini yang munkar. Ya. Maka kita tahu di mana posisi kita dan apa yang menjadi permasalahan, juga penting menjadi bagian ilmu untuk kita akhirnya memenuhi syarat dan ketentuan untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua di antara syarat yang harus diperhatikan, al-aula fal-aula. Hendaklah seorang ketika memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, mendahulukan yang lebih utama, yang lebih penting, yang harus didahulukan sebelum yang lainnya. Ya. Apa yang dimaksud dengan kaidah ini? Ya. Beliau menjelaskan, al-qaidah fi hadza an yabda bil amr bil wajibat qabla sunan wa an yanha 'anil muharramat qabla al makruhat. Ini hendaklah seorang ketika memerintahkan pada yang ma'ruf, melarang yang dari yang munkar, mendahulukan kepentingan apa-apa yang wajib dari yang hukumnya mustahab, sunat. Apa-apa yang hukumnya jelas haram dari hal-hal yang sifatnya makruh. Karena bisa jadi perkara yang baik dan munkar itu bertumpuk dan beragam di hadapan kita.
Mana yang harus kita dahulukan dalam perbaikan, dari memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang munkar? Mulai dari yang terpenting terlebih dahulu untuk diingatkan, diperintahkan. Terpenting terlebih dahulu untuk diperingatkan dari yang haram. Karena urusan itu terkadang bertumpuk di sana. Ya, maka ini yang di antara yang harus diperhatikan juga, ya. Beliau mengatakan wa katsiran ma yajtami'u fil mauqifil wahid ma'rufan aw munkaran fayushkil 'alal muslim bi ayyihi ma yabda. Banyak terjadi, ya, terkumpul pada satu keadaan dua perkara kebaikan, dua perkara kemungkaran, bahkan bisa lebih, sehingga menjadi permasalahan di hadapan seorang muslim. Mereka harus memulai dari yang mana nih? Mereka harus mulai dari yang mana? Ini orang nggak sholat, di saat yang sama dia tidak misalnya dia nggak sholat sunat misalnya gitu, ya, atau amalan yang lainnya yang di bawah kedudukan sholat. Tentu yang harus kita ingatkan, peringatkan, perintahkan pertama kali adalah apa? Sholatnya. Walaupun mungkin dia punya pelanggaran yang lain, ya, tapi apa yang ada pada dirinya meninggalkan sholat itu yang harus lebih utama untuk kita ingatkan dan perintahkan. Contohnya gambarannya seperti itu, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi dia mendahulukan apa yang wajib sebelum yang sunat. Dia perintahkan kepada yang wajib itu, apa yang jelas haram dari perkara-perkara yang mungkin itu makruh, ya. Beliau juga mencontohkan di sini. Min mithali dzalika law ijtama'a fi bai'il ghish wal half fil bai'. Fal ghish minal muharramat wal half minal makruhat. Fayajibu taqdimun nahi 'anil ghish 'ala nahi 'anil half. Ya. Contoh misalnya ada seorang yang dia jual belinya nipu. Di saat yang sama dia juga menjadikan sumpah untuk jual belinya. Demi Allah nih barang bagus. Tapi dia nipu juga, menipu. Ya. Mana yang harus kita ingatkan dia? Ingatkan dia akan terlarangnya menipu atau bersumpah dengan nama Allah untuk berjual beli. Ya. Bersumpah dengan nama Allah untuk berjual beli, ini perkara yang dikatakan para ulama makruh, enggak disukai. Tapi menipu itu haram. Maka mengingatkan dari menipu lebih didahulukan daripada mengingatkan dia dari bersumpah dalam atau untuk melakukan membuat laku jual belinya. Ya kalau bisa dilakukan dua-duanya, tentu itu yang lebih utama. Tapi terkadang perkara tidak ada pilihan kecuali satu di hadapan kita, ya. Walakin in khusyiya ala nafsihi aw lam yaqdir li sababin sahih bal an yanha anil ghish falahu an yanha amma yastati'uhu wa dzalika la yanfi an yanha anil mukhalifatain ma'an lakin la budda min mura'atil aula fal aula amran wa nahyan. Makanya beliau menjelaskan di sini, tapi kalau dia mengkhawatirkan dirinya atau enggak punya kemampuan karena satu sebab, maka baginya untuk cukup melarang dari tipu menipu yang dilaksanakan, ya. Karena itu yang memungkinkan untuk dia lakukan, ya. Kalau bisa tentunya dua-duanya, ya. Akan tetapi ini sekedar contoh di antara yang harus kita perhatikan dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar adalah il aula fal aula, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara contohnya lagi, ya, kata penulis kama qad yajtami'u munkar yahtaju ila nahyin anhu ma'a ma'rufin yatruk atau yutrak yahtajun ila an na'mur bihi. Mithalu dzalika. Terkadang juga terkumpul di dalamnya satu kemungkaran yang butuh untuk diingkari, ya. Juga di dalamnya terdapat kebaikan, ya. Tapi kebaikan itu dengan sebab pengingkaran kemungkaran akhirnya diperlukan untuk ditinggalkan, ya, untuk kita perintahkan. Atau pada diri seorang ada perkara yang terlarang yang dia lakukan, ya. Ada juga dalam dirinya perkara yang ma'ruf yang dia tinggalkan, ya. Bagaimana harus kita perintahkan dia? Contoh misal gini,
iqamati shalah ba'da dukhuli waqtiha wa ahadihima jalisun lam yakum ila shaf wa qad labisa libasan muttasakhan fahuna hal ya'mur hadzal jalis an yakuma ila shalah am yudzakkir lahu ittikhadhu zina ma'al libas inda shalah wa qad yakunul mauqif la yastau'ib illa amrun wahidun wal jawab an yuqaddimul aula fal aula wa huna la syakka annahu al amr bis shalah. Contoh misalnya ada seorang, ini orang lagi sholat nih berjamaah, terus ada orang nih nggak sholat lagi duduk di sana, bajunya kotor karena dan mungkin ada bau-bauan lah, ya kan, dia nggak sholat, ya, orang-orang lagi pada sholat, ya, jadi pada dirinya ada dua kewajiban yang dia tinggalkan, satu larangan yang juga dia langgar, ya, mana yang kita dahulukan, nyuruh mereka sholat atau nyuruh mereka ganti baju, berhias dulu untuk datang ke masjid sholat? Maka tentu yang kita harus dahulukan apa? Suruh sholat sudah, walaupun mungkin mereka dengan keadaan mereka tersebut, ya, karena kalau kita suruh pulang juga mungkin rumahnya jauh, mungkin mereka nggak tahu, malah nggak balik lagi, ya. Itu kalau kita punya kekuasaan tentunya untuk memerintahkan seperti itu pada satu keadaan yang seperti kasus ini. Walhal diantara yang diperhatikan adalah al-aula fal aula. Dan ini berlangsung atau berlaku untuk segala hal dari keadaan yang ada di hadapan kita. Apa yang harus kita dahulukan sebelum yang lainnya, ya. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar alla yu'addi ila munkarin akbar minal awwal. Tidak boleh mengingkari kemungkaran yang mengakibatkan kemungkaran lebih besar dari yang pertama. Kalau ada seorang atau suatu kemungkaran terjadi, kalau kita ingkari malah menimbulkan efek atau dampak kemungkaran yang lebih mungkar yang terjadi, maka lebih baik biarin aja. Biarin kemungkaran itu tetap ada, karena kalaupun diingkari malah terjadi kemungkaran yang lebih buruk. Ya, kenapa demikian? Karena maksud dari al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar adalah apa? Mendapatkan maslahat atau menyempurnakan maslahat, menghilangkan mudarat atau memperkecil mudarat. Sekarang kalau ada kemungkaran kita ingkari, tidak menghilangkan mudarat, tidak memperkecil, malah tambah datang mudarat yang lebih buruk. Udah biarin saja itu. Ya, nah ini juga di antara pertimbangan yang harus kita perhatikan, ya. Beliau menjelaskan wa fiqhun muhim yaghfulu anhul katsir ma'an nas minan nas. Ini adalah suatu yang harus dipahami yang sangat penting, di mana banyak orang yang nggak sadar atau kurang memperhatikannya, ya, atau kurang memahaminya dengan baik, ya. Barubbama ba'du du'at, bahkan sebagian dai pun luput untuk memperhatikan ini ketika memerintahkan yang ma'ruf atau melarang dari yang munkar. Wa dzalika mustanbat minal haditsil azim. Kaidah ini sesungguhnya diambil atau disimpulkan dari hadis yang mulia yang dikatakan atau pertanyaan Aisyah, ya, percakapan antara Nabi SAW dengan Aisyah, ya, yang pernah kita lewati hadisnya atau pernah kita sebutkan, di mana orang-orang jahiliyah membangun Ka'bah tidak seperti apa yang dahulu dibangun oleh Ibrahim, Nabi Ibrahim. Pintunya yang harusnya rata tanah malah dinaikin 1 meter sama mereka. Itu kan merubah apa yang ada pada Ibrahim. Tapi ini menjadi sesuatu yang sudah mereka kenal dan tahu. Sehingga kalau Rasulullah SAW ubah saat itu, ya, waktu menaklukkan kota Mekah, maka justru akan timbul persepsi Nabi Muhammad SAW merubah agama Ibrahim ketika dirubah bangunan Ka'bah itu. Malah persepsinya salah. Akhirnya mereka keluar dari Islam, akhirnya mereka malah murtad lagi dari Islam karena mereka belum paham.
Akhirnya Nabi SAW tinggalkan dan membiarkan Ka'bah sebagaimana keadaan waktu dibangun orang-orang jahiliyah seperti saat ini. Ya. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah, bukankah itu keliruan, kesalahan? Iya. Tapi kalau diperbaiki malah menimbulkan dampak yang lebih buruk, akhirnya Nabi tinggalkan. Nah sekarang juga kita lihat nih, kita kan biasa nyalahin pemerintah Saudi. Itu pemerintah Saudi kenapa? Di Masjid Nabawi itu banyak kaligrafi, sehingga kita ketika mengingkari kaligrafi di sebagian tempat, itu belum pernah ke Masjid Nabawi, lihat banyak. Ya nggak memungkinkan untuk mereka hapus atau lenyapkan. Kenapa? Ya karena itu menjadi sesuatu yang sudah dikenal oleh orang banyak kaum muslimin. Jangankan itu, sedikit saja yang mereka lakukan dari perubahan terkait dengan Masjid Nabawi atau sesuatu tentang kubur Nabi, isunya udah kemana-mana. Kubur Nabi mau dibongkar lah, ya, dan lain-lain dari kejelekan-kejelekan yang dituduhkan kepada mereka. Nanti akan terjadi suatu pembicaraan kegaduhan yang malah memudaratkan kaum muslimin. Nanti akhirnya ada benturan-benturan yang gak jelas, akhirnya sholat tidak bisa ditegakkan, akhirnya semua menuntut kepada pemerintah di sana, ya karena udah merubah begini dan begitunya, nggak memungkinkan untuk dilaksanakan. Nah, ini contohnya, ya. Maka satu kemungkaran kalau diingkari bakal atau dirubah bakal menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, nggak boleh. Maka harus diperhatikan. Karena tujuan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar adalah menghasilkan maslahat atau menyempurnakannya, menghilangkan mudarat atau memperkecilnya. Kalau tujuan ini nggak tercapai, malah menimbulkan kemudarat yang lebih besar atau maslahat yang malah hilang yang lebih banyak, dibiarin aja kayak gitu. Ya seperti diceritakan juga oleh para ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melihat tentara Tatar yang mabok-mabokan, ya, kemudian dilewati oleh Syekhul Islam, ditanya oleh muridnya, kenapa engkau nggak ingkari mereka yang mabok-mabokan itu? Maka kata Syekhul Islam, mereka kalau kita ingkari mabok-mabokan, jangan mabok-mabokan, selanjutnya mereka akan merampas kehormatan wanita, memperkosa, ya, maka udah mendingan mereka mabok, habis itu mereka lemes, daripada mereka berbuat zalim kepada yang lainnya, ya, seperti itu. Maksudnya, ini perlu pemahaman yang baik dari dampak apa yang akan kita tegakkan, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan itu termasuk yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi wasallam, ya. Kemudian yang keempat di antara kaidah yang harus diperhatikan, al-muwazanah fi hal ikhtilat al-munkar bi ma'ruf. Mempertimbangkan ketika terjadi campur aduk atau kesamaran antara yang ma'ruf dengan yang munkar, ya. Ini sejatinya penjelasan seperti yang ketiga tadi, ya. Tapi di sini kalau yang ketiga tadi kan munkar menimbulkan kemungkaran, ya kan? Itu harus diperhatikan untuk tidak kita terburu-buru mengingkari kemungkaran. Tapi yang keempat ini campur aduk antara munkar dengan ma'ruf, ya. Maka para ulama menjelaskan, ya, ini juga perlu kita pertimbangkan. Misalnya ada kemungkaran di saat yang sama ada yang ma'ruf juga, ya. Atau biar lebih mudah, kita bacakan saja sini penjelasan penulis. Wa hadza yashbuh an-nuqtatus sabiqah min wajhin. Ini serupa dengan poin yang ketiga tadi dari satu sisi. Wa min mithal ikhtilatil ma'ruf ma'al munkar ma qad yaqa' fi ba'dil masajid mimma yukhalifu sunnah min bid'ain aw adat fa inna nahya ahadihim antil kal mukhalafat la rubbama addat ila nufurin nas anil masjid fa kaifa tasarruf fis sahih. Contoh dalam masalah ini, di suatu masjid, di situ ada perkara-perkara yang munkar dari bid'ah, ya, menyelisihi sunnah atau kebiasaan-kebiasaan yang salah lah, ya. Tapi kalau itu dilarang, ya, membuat akhirnya orang-orang lari dari masjid,
nggak ke masjid lagi. Maka bagaimana sikap yang benar mensikapi itu? Ya. Atau menimbulkan kekacauan yang lebih buruk. Iya benar, itu ada penyelisihan. Iya benar, ada kemungkaran di satu masjid itu. Nah, ini yang harus dipahami kadang-kadang teman-teman. Jadi pengurus, ya kan? Karena biasanya kan masjid itu diganti di rolling kan, di masyarakat ya, di masyarakat. Ya. Kemudian karena melihat pengurus yang sebelumnya ini melakukan acara ini gitu kan. Wah, suka, pokoknya pengurusnya kurang berilmu lah. Sehingga yang penting baik lah, semuanya diadain. Nah, gantian nih, qadarullah. Sebagian teman-teman yang udah ngaji jadi pengurus. Wah, melihat itu kemungkaran langsung ustadz-ustadznya diganti semua, di blacklist. Acara-acara yang biasa semua dihilang-hilangin. Wah, akhirnya terjadi kegaduhan. Yang mereka kurang untuk bisa membawa keadaan ya, menyembuhkan dengan tahapan ya, memperbaiki dari pokok permasalahan. Tapi mereka hanya melihat udah langsung di bulldozer sih semua. Akhirnya banyak orang ternyata yang di situ lebih dominan mereka yang ngadain gitu. Karena mereka melihat orang ini jenggotan yang agama, wah dia buat pengurus lah, ya kan? Ini orang agama nih. Wah, ternyata apa yang biasa dikenal oleh manusia dari hal-hal yang mungkin itu penyelisihan, ya kan? Langsung dihilangkan. Orang-orang nggak ke masjid lagi, kecewa. Ya, langsung diganti ustadz-ustadznya. Ya, nah biasanya yang kayak gitu, ya, akhirnya membuat dampak buruk di masyarakat. Ya, gesekan-gesekan, wah saling berusaha inilah. Kalaupun mereka tidak mampu lakukan saat itu, mereka tunggu waktunya nanti pas pergantian 2 tahun berikutnya. 2 tahun berikutnya, ya kan, terjadi pemilihan lagi, langsung dihabisin nih pengurus yang kemarin, dan semua yang terkait dengan yang sudah diadakan langsung hilang semua. Ya, nggak ada lagi yang berbekas. Malah setelah itu akhirnya mereka buat atau memagari. Selanjutnya memagari, nggak boleh nih orang yang kayak gini jadi pengurus lagi. Nggak boleh orang yang seperti ini masuk lagi ke masjid. Malah memagari. Akhirnya apa? Nggak bisa berlangsung lama penjelasan tentang kebaikan ini untuk memperbaiki manusia tahapan demi tahapan. Karena ada kekeliruan dan kesalahan yang nggak memungkinkan untuk kita sembuhkan saat itu juga. Sebagaimana penyakit yang ada pada fisik, terkadang nggak bisa kita sembuhkan untuk sekali diobati, 2 kali diobati, tapi ada proses. Maka begitu juga penyakit hati, begitu juga dengan penyakit yang ada pada masyarakat, yang sudah mengakar, yang banyak manusia bahkan melihat itu bukan sebagai suatu penyakit dan kebaikan mungkin. Maka perlu berpikir panjang, perlu tahu pokok permasalahan, perlu tahu titik benang merahnya, dari mana dia mulai dan bagaimana bisa memperbaiki ya apa yang ada pada manusia tersebut. Ya. Akhirnya ketika dia berlaku seperti itu, jadi pengurus, dibantai semua. Setelah berganti nggak ada lagi kebaikan, udah dia dipagari dan selamanya nggak bisa jadi dan nggak bisa membawa warna lagi ke masjid itu dengan sunnah. Malah bid'ah itu justru sengaja dipaksakan lah, atau kalau kita nih gue kerjain sekarang, syukurin lo, lihat sendiri. Sampai seperti itu, ada yang seperti itu sebagian masjid. Ya, dan teman-teman akhirnya yang dahulunya pengurus karena merasa dibegituin malah baper, nggak mau lagi jadi pengurus. Saya mengundurkan diri, nggak ada lagi orang di dalam pengurus. Dia ya sudah, habis perjuangan selesai. Habis itu mereka cari masjid yang lain, nggak sholat di situ padahal itu dekat rumahnya. Ya, merasa disingkirkan dan seterusnya. Apa coba yang seperti ini? Bukankah ini justru dampak negatif atau keburukannya lebih buruk? Maka harus dipikirkan, jangan main kan masyarakat lain kalau masjidnya punya nenek moyangnya, masyarakatnya sudah kondusif, wilayah pesantren tertutup,
Mau jungkir balik, mau itu kekuasaan dia. Tapi seorang berada di masyarakat, ya, masyarakat yang berwarna-warni, nggak bisa dia berlaku seperti itu. Suatu kesempatan dia diberi, suatu keadaan dia diberi kesempatan misalnya untuk mengurus. Tapi kalau ketika itu bukan menjadi wilayah dia mutlak, ya besok dia bisa diganti. Tentu ini harus jadi perhatian dia bagaimana bisa terjadinya kelanggengan penegakan kebenaran itu. Ya, benar kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran atau tawar-menawar dengan kebatilan. Tapi kebatilan itu ada tingkatan. Tapi kemaslahatan dan tujuan syariat juga harus kita perhatikan. Berlaku sebagai orang yang meremehkan karena takut kepada manusia dan seterusnya nggak boleh. Tapi tidak pakai perhitungan dan bodoh juga nggak boleh. Ya, maka ini hadirin dan dimuliakan Allah, pertengahan. Nah, ini yang sulit. Bagaimana kita terus berusaha mempelajari agama ini, minta taufik kepada Allah sehingga berada pada ketepatan ini. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, wa ala hadza idza kana syakhs aw ta'ifah jami'in baina ma'ruf wa munkar. Untuk kaidah ini, ya, kalau ada satu orang atau satu kelompok manusia berkumpul pada mereka antara kebaikan dan kemungkaran, bihaitsu la yafruqun bainahuma, di mana enggak bisa dipisahkan kebaikan dan kemungkaran itu. Nggak bisa dipisahkan dari mereka. Misalnya datangnya mereka ke masjid, sholatnya mereka di masjid, ya, dengan mukhalafat yang ada, itu nggak bisa dipisahkan. Kalau penyelisihan itu kita ingkari, mereka jadi nggak ke masjid. Jadi dalam diri seseorang atau suatu kelompok ada kemungkaran dan kebaikan, nggak bisa dipisahkan, ya. Imma an yaf'aluhuma jami'an aw yatrukuhuma jami'an. Pilihannya mereka lakukan dua-duanya, mungkar dan ma'ruf, atau enggak kerjain dua-duanya. Mungkarnya enggak dikerjain, ma'rufnya juga enggak. Mereka akhirnya enggak melakukan kemungkaran penyelisihan di masjid, tapi di saat yang sama mereka enggak ke masjid lagi juga. Seperti itu. Ya. Kemudian kata Syekhul Islam, lam yajuz an yu'maru bi ma'ruf wala an yunhau an munkarin bal yundor. Maka enggak boleh begitu saja diperintahkan kepada yang ma'ruf atau dilarang dari yang munkar, tapi perkaranya harus diperhatikan dulu, diteliti dulu. Fa in kana al ma'ruf aktsar amara bih. Kalau perkara yang baik itu ternyata lebih banyak kebaikannya, maka kita perintahkan kebaikan. Wa in istalzama ma huwa dunahu minal munkar. Walaupun akhirnya mungkin berdampak kemungkaran, tapi tidak lebih banyak dari ma'ruf yang terjadi. Jadi tetap kemaslahatan itu lebih utama. Walaupun kita harus mengingkari kemungkaran karena kemungkaran itu kalah, tidak mendominasi, ya. Jadi tetap harus diperintahkan kepada yang ma'ruf walaupun menimbulkan satu kemungkaran, tapi kemungkaran itu nggak ada artinya dibanding yang ma'ruf yang harus tegak. Wa in istalzama ma huwa dunahu minal munkar wa lam yanha an munkarin wa yastalzimu tafwitu ma'rufin a'dham min. Ya. Kemudian dan kalau konsekuensinya, ya, wa lam yanha an munkarin, dan kemungkaran enggak boleh diingkari kalau konsekuensinya, ya, malah menghilangkan ma'ruf yang lebih besar. Ini kalau kita larang satu kemungkaran, tapi perkara yang ma'ruf yang lebih besar itu malah lenyap. Mendingan gak usah diingkari itu kemungkaran. Karena pilihannya dua, tetap ada kemungkaran dan kebaikan. Pilihannya itu tetap ada kemungkaran dan kebaikan, atau dua-duanya sama sekali gak ada. Maka dilihat, kalau kita perintahkan, konsekuensinya timbul kemungkaran, tapi kemungkaran itu lebih di bawah daripada kemaslahatan yang ada, tetap maslahat yang harus diutamakan. Tapi kalau ternyata, ya, kita larang dari kemungkaran, mereka malah meninggalkan yang ma'ruf yang lebih besar, biarin aja mereka berbuat mungkar. Karena yang ma'ruf yang lebih besar tetap terjaga walaupun ada kemungkarannya.
yang itu bisa kita atau tidak mendominasi atau kalah dari ma'ruf yang lebih banyak ya. Kita lanjut dulu sedikit ya. Bal yakunun nahi hina idzin min babis sad an sabilillah. Bahkan terkadang mengingkari yang munkar ketika itu termasuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Perhatikan. Mengingkari kemungkaran dalam keadaan seperti itu bahkan termasuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Kenapa? Karena dengan kita ingkari kemungkaran yang ada, mereka malah meninggalkan perkara yang ma'ruf yang lebih besar yang harusnya mereka bisa lakukan. Malah justru kita ditunggangi oleh syaitan. Di mana tujuan syaitan adalah menghalangi manusia dari jalan Allah. Iya, mungkin benar kemungkaran dikerjakan. Tapi yang ma'ruf juga dikerjakan. Kalau kita ingkari kemungkaran, dia tinggalkan yang ma'ruf yang lebih besar, maka perbuatan kita mengingkari kemungkaran itu termasuk menghalangi manusia dari jalan Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walhal hadirin yang bukan Allah, pastinya ini perlu pemahaman. Nanti kita akan lanjutkan lagi insyaallah di kesempatan yang akan datang, masih tentang kaidah dari al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ini. Insyaallah taala ada sekitar 4 yang harus kita perhatikan lagi selanjutnya. Insyaallah di kesempatan yang akan datang. Mungkin ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.